Shalom, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan pagi hari ini kembali kita dapat beribadah di Daily Hope, mencari wajah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini tema kita adalah makna hukuman ilahi. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apa tujuannya Tuhan melakukan hukuman terhadap dunia yang penuh dengan dosa? Nah, kita sedang belajar dalam kitab Wahyu yang terdapat dalam Wahyu pasal 6. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama untuk menguatkan iman kita dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, dan kemudian dengar firman Allah, dan setelah itu kita akan berdoa. Dan bagi Anda yang butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA 0878 881 1150 0878 8881 1150. Kami menantikan respon dari Anda, dan juga lewat WA Anda kita juga bisa saling kenal lebih dekat lagi sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Hope. Bersyukur saat ini kita kembali lagi boleh datang kepada Tuhan untuk kita mau persembahkan pujian kita, penyembahan kita pada Tuhan. Mari saat ini kita mau buka hati, kita mau satukan hati, kita mau sama-sama mencari wajah Tuhan dalam hadirat Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan hidupan kita. Kita senantiasa mencari Dia untuk kita terus mendapatkan kekuatan yang baru di hari yang baru, untuk kita mau menjalani hari-hari kita di hari selanjutnya. Haleluya. Mari saat ini kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Kami mau terus mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus berjaga-jaga di dalam Engkau Yesus yang memberikan kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Oh, Tuhan. terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia yang bergolak. Biarlah kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari dengan iman percaya kita mau nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Oh, kita mau terus berjaga-jaga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus menumbuhkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Untuk kita terus tetap berlindung di dalam naungannya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Zaman sekarang
kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita, satu hal yang pasti, kita memiliki Allah yang besar dalam hidup kami. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang penuh kuasa. Itu sebabnya jangan meragukan Tuhan di dalam hidupan kita. Apapun kabar, apapun kejadian-kejadian yang terjadi saat akhir-akhir ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kuasa. Marilah kita tetap terus berpegang teguh di dalam Tuhan, tetap berlindung dalam Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan keberadaan kehidupan kita. Tuhan yang akan tetap selalu menjaga setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar yang menggemparkan. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah ragu Tuhan, sebab firman-Mu Engkau selalu nyatakan bagi kami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh selalu Tuhan dipimpin lewat kebenaran firman-Mu untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan, hidup oleh dalam kasih-Mu Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat dari surga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi firman-Mu yang Kau akan sampaikan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang ini tibalah waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema pagi ini adalah makna hukuman ilahi di dalam kitab Wahyu. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan di Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah keluhan-keluhan dan doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang benar,
oleh orang-orang yang kudus, yang mempertahankan imannya, tetap percaya kepada Kristus, sekalipun harus dibayar dengan nyawa mereka. Mereka tetap setia untuk mengikut Tuhan. Mereka tetap setia mencari Tuhan dalam kesusahan, dalam penderitaan, bahkan mereka mati martir, ya, karena menjadi saksi Kristus. Maka mereka harus dipaksa untuk mati, dibunuh dan sebagainya, disiksa dan sebagainya. Mereka sungguh-sungguh mempertahankan iman mereka. Di dalam mereka mempertahankan iman mereka, ada keluhan yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana dosa begitu menjalar di dunia ini. Bagaimana dosa membutakan banyak orang. Sehingga orang benar dipersekusi. Sehingga orang benar dianiaya. Sehingga orang benar yang menebarkan kasih justru dibunuh. Disitulah mereka berteriak, Tuhan, berapa lama lagi dosa ini menjalar menguasai dunia? Kapan Tuhan menyatakan keadilan Tuhan untuk membereskan semua dosa? Supaya orang tahu akibat berbuat dosa itu ada resiko yang besar. Tuhan akan bertindak dalam keadilannya untuk menyatakan kekudusan dan kesuciannya, sehingga setiap perbuatan dosa harus dihukum. Nah, disinilah jeritan hati mereka untuk supaya dunia ini yang tercemar dengan dosa segera dibereskan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini jugalah membuat kita belajar tentang hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan yang dahsyat terhadap dosa. Nah, kita akan belajar pada saat ini apa makna hukuman dari Tuhan. Apa makna hukuman dari Tuhan? Apakah Tuhan menghukum karena Tuhan balas dendam? Apakah Tuhan menghukum karena Tuhan kagak suka, nggak senang makanya Tuhan hukum? Apakah karena seperti itu kayak manusia kan? Umumnya begitu. Karena nggak suka, dia mencelakakan orang lain. Karena sakit hati, dia merusak kehidupan orang lain. Karena supaya dapat kesenangan, dia mengganggu kehidupan orang lain. Karena sakit hati, dia balas dendam. Apakah seperti itu hukuman dari Tuhan? Enggak, hukuman dari Tuhan itu berbeda dengan model manusia melakukannya. Berbeda dengan tindakan manusia ketika menghukum atau mengganggu dan merusak. Beda. Kenapa? Kalau manusia itu melakukan semuanya itu karena dalam keberdosaannya, sehingga lebih kepada memuaskan diri sendiri. Tapi kalau bicara tentang hukuman Tuhan, itu bicara tentang kekudusan Tuhan yang ditegakkan, kebenaran Tuhan yang ditegakkan. Sehingga karena kebenaran Tuhan itu ditegakkan, karena kekudusan dan kesucian Tuhan ditegakkan, pasti ada konsekuensi dong buat mereka yang melanggar, yang melawan kekudusan, kesucian, dan kebenaran dari Tuhan. Kalau tidak ada konsekuensi, nanti orang bilang, ya apa sih itu kekudusan Tuhan? Apa sih itu kesucian Tuhan? Apa sih itu kebenaran Tuhan? Biasa aja tuh. Langgar nggak langgar juga nggak apa-apa. Nanti orang jadi pandang enteng. Ini untuk menegaskan kekudusan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan menyatakan hukumannya. Nah, kita akan belajar apa makna hukuman dari Tuhan di kitab Wahyu ini. Poin yang pertama adalah hukuman atas bumi bersifat ilahi karena diserahkan ke tangan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ini bukan diserahkan ke setan, enggak, saudaraku, oleh iblis yang mengganggu dunia, bukan. Tetapi ini bersifat ilahi karena yang megang kendali itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan. Wahyu 6 ayat yang pertama. Wahyu 6 ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari, saudaraku, kita lihat ini adalah 7 meterai. Gulungan kitab itu dimeteraikan, disegel. Meterai maksudnya disegel gitu ya. Disegel dengan 7 segel, 7 meterai. Yang membuka itu siapa? Itu gulungan kitab yang disegel oleh 7 meterai, diserahkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang pegang dan Yesus yang buka, saudara. Segel yang pertama, meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan semua segel itu tentang apa? Tentang hukuman Tuhan. Dan semuanya itu ada dalam tangan Tuhan karena diserahkan di dalam tangan Tuhan, Yesus Kristus. Jadi kita melihat
hukuman atas bumi ini karena dosa-dosanya itu bersifat ilahi. Jadi ini adalah hukuman yang kudus dari Tuhan. Maka semua itu dijalankan. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Memang sengaja dikatakan, mari, ya, supaya diperhatikan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jadi kita bukan hanya sekadar memperhatikan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan saja, tapi kita juga harus belajar, mari memperhatikan. Ketika Tuhan menegakkan kekudusannya, ada konsekuensi di situ. Ketika Tuhan menegakkan kebenarannya, ada konsekuensi di situ. Konsekuensinya adalah hukuman. Supaya apa? Supaya setiap anak-anak Tuhan juga perhatikan. Hukuman Tuhan itu begitu keras untuk mempertahankan kekudusan, supaya anak-anak Tuhan tahu diri dan menghargai kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hatinya. Kekudusan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya dijaga betul. Jangan iseng-iseng, ya. Hari ini benar, besok juga nggak apa-apa. Orang bilang hari ini tobat, besok kumat, nggak apa-apa kok. Tobat kumat. Sehingga ada istilah Kristen tomat, ya. Kirain Kristen tomat itu apa? Oh, Kristen tobat kumat. Nggak boleh begitu, ya. Kita nggak, atau orang suka bilang ini Kristen cookies, kudus, gitu kan? Cookies, kue maksudnya. Kudus. Masa begitu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu anak Tuhan. Harus serius. Dengan kita mempelajari hukuman Tuhan ini, kita bilang, oh memang harus serius menjalani firman Tuhan. Nggak boleh main-main. Tuhan akan bertindak dengan tegas. Dan saya percaya seluruh sahabat Daily Hope, pasti kita semua para pendengar yang dikasihi Tuhan, melihat dan menghargai akan kebenaran Tuhan yang telah Tuhan taruh di hati kita. Kita belajar terus di dalam kekudusan Tuhan, terus belajar. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi karena kita mau belajar, menghormati akan kebenaran Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah makna hukuman dari Tuhan di sini? Kita melihat bahwa hukuman Tuhan itu berupa murka Tuhan. Memang murka. Mana ada murka Tuhan enak? Gak enak. Namanya juga murka gak enak. Orang aja murka gak enak. Orang lagi murka mau dekat-dekat di situ. Kadang-kadang ya, bukan kita yang bikin, kita kena getahnya. Kata orang begitu, saya cuma kebetulan lewat ketemu, aduh kena getahnya juga nih. Aduh, kenapa saya lewat situ? Kenapa saya jadi ketemu dia? Kenapa saya sapa dia? Gara-gara gitu saya kena getahnya. Artinya bukan dia, tapi dia kena akibatnya. Ya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus itu murka manusia, apalagi murkanya Tuhan. Wah, saudaraku, hukuman ini berupa murka Tuhan. Kita lihat Wahyu 6 ayat yang kedua. Wahyu 6 ayat yang kedua, saudaraku. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di sini kita lihat meterai pertama dibuka, dan ada seekor kuda putih, dan ada orang yang menungganginya menggunakan mahkota untuk merebut kemenangan. Siapa dia? Ini bukan Yesus Kristus, saudara. Tapi ini adalah nabi palsu yang coba ngikut-ngikut kayak Tuhan Yesus Kristus. Niru-niru sama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nabi palsu. Kerjanya buat apa? Untuk menyesatkan. Untuk merampas kekuasaan. Karena dikatakan untuk merebut kemenangan. Merebut kemenangan. Artinya dia mau merampas kekuasaan. Itu yang dikerjakan oleh para nabi palsu. Dan bukankah sampai saat ini nabi palsu masih ada? Masih terus sejak zaman Yesus Kristus di muka bumi sudah mengingatkan kita hati-hati dengan nabi palsu. Dan makin kesini-sini, saudaraku, makin parah kan? Makin banyak. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjebak dengan kuda putih yang entah pergi kemana, ditunggangi oleh seseorang yang ingin merebut kekuasaan. Dia ingin merebut kemenangan, dia ingin merampas, merampok itu. Dengan ajaran-ajaran palsu bisa muncul dalam gereja, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dan sebagainya. Itu sudah diingatkan, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Ya, jangan kita
kena dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh seperti itu, saudara. Itu merupakan juga bentuk dari meterai pertama dibukakan. Jadi hukuman buat orang yang pelin-pelan, yang gak serius sama Tuhan, benar-benar jadi tersesat beneran. Nah, kita lihat saudaraku, meterai kedua juga itu adalah ketika dibukakan ada kuda merah hitam, merah padam, kuda merah padam. Dia kerjanya ngapain? Penunggang kuda hitam ini, saudaraku, kerjanya kuda merah padam ini kerjanya apa? Di sini dikatakan itu dia membuat, saudaraku, mencuri damai sejahtera. Jadi semuanya negatif. Satu merampas, merampok, satu mencuri, ya. Kuda putih itu merampok, merampas kemenangan karena dengan ajaran palsu. Yang kedua ini adalah dia mencuri damai sejahtera. Nyolong, saudara. Damai sejahtera. Dengan cara apa? Dengan orang-orang yang dia buat saling benci, saling marah, saling mementingkan diri sendiri, dan saling membunuh. Hilanglah damai sejahtera. Mau damai nggak jadi. Karena apa? Karena ada saling membunuh. Kerabat dengan kerabat saling membunuh. Gimana tuh? Tawuran kan suka begitu. Karena ada bekas damai sejahtera terganggu. Kemarin kelompok kita yang dikerjain babak belur. Masa sih damai-damai aja? Balas dong, kan pikir orang begitu. Padahal Tuhan tidak ngajar seperti itu. Itu digerakkan oleh spirit yang salah, oleh semangat yang salah. Ini mencuri damai sejahtera. Inilah kuda merah padam. Kerjanya seperti itu. Ke seantero dunia dia keliling untuk melakukan hal tersebut. Itu meterai kedua dibukakan. Dan meterai ketiga, saudaraku, apa? Ketika dibukakan, itu bicara tentang kuda hitam yang menungganginya. Ini suatu perlambangan di mana ada sesuatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya masa paceklik hebat. Makanya firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, muahalnya minta ampun. Terjadi apa? Paceklik. Susah cari makan. Banyak yang kelaparan. Banyak yang menderita. Itu memang bagian dari Tuhan menghukum karena orang lebih cinta dosa daripada cinta Tuhan. Itu meterai yang ketiga, saudaraku. Nah, ada jadi kuda yang keempat, saudaraku, ketika meterai keempat dibukakan. Nah, itu kuda apa? Itu adalah kuda hijau kuning. Dikatakan dalam Wahyu pasal 6 ini adalah kuda hijau kuning, di mana orang yang menungganginya bernama Maut. Waduh, ngeri kali dia, ya. Karena memang namanya aja bawa maut. Karena dia membawa kerajaan maut. Bukan kerajaan Allah atau kerajaan damai sejahtera, bukan. Kerjaannya itu adalah memberikan spirit semangat untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Itu yang terjadi, sampar, penyakit sampar, ya. Penyakit sampar itu kayak pandemi. Diizinkan Tuhan. Itu terjadi supaya orang mau lihat Tuhan juga, berhenti bikin dosa. Tapi kenyataannya bukannya bertobat, tapi mungkin tambah menjauh dari Tuhan. Sedih kalau itu terjadi, saudaraku. Nah, saudara, semua tindakan-tindakan ini meterai pertama, kedua, ketiga, keempat dibukakan dalam Wahyu pasal 6 untuk menunjukkan bahwa hukuman Tuhan itu berupa murka Tuhan. Artinya Tuhan serius untuk urusan dosa. Jadi kita jangan main-main, jangan kompromi tentang dosa. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apa makna hukuman dari Tuhan? Yang pertama, hukuman atas bumi bersifat ilahi karena diserahkan ke tangan Yesus Kristus. Yang kedua, hukuman Tuhan berupa murka Tuhan dengan 7 meterai yang dibukakan ini. Dan hukuman yang ketiga, saudaraku, hukuman Tuhan secara simultan, secara kontinu, terus makin hari bukan makin berkurang, makin meningkat. Karena di akhir zaman ini orang bukannya makin bertobat, tapi dosanya makin meningkat. Kita lihat Wahyu 6 ayat yang ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, sampai tambah hari tambah meningkat, tambah memuncak murka Tuhan karena mereka tidak mau untuk bertobat. Tapi saudaraku, kalau sudah terlambat mau bagaimana lagi? Kalau Tuhan sudah putuskan, ini puncak murka Tuhan.
Udah terlambat sayang. Nah sekarang ini belum terlambat. Tuhan masih sayang kita. Ayo kita serius ikut Tuhan. Kitab Wahyu ini mendidik kita dalam pasal yang ke-6 untuk 4 meterai yang dibukakan ini. Untuk mendidik kita saudaraku, agar kita serius dengan Tuhan. Kita serius untuk menolak dosa. Kita serius menjaga diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan benci dosa. Tuhan tidak akan tinggal diam. Murka Tuhan akan dinyatakan. Maka bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebelum terlambat. Dan puji Tuhan kita sudah bertobat. Kita mau merendahkan hati hadapan Tuhan. Dan kita adalah warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Caranya Anda bisa membagikan link khotbah ini kepada yang lainnya, agar mereka bisa mendengar dan diberkati. Karena saya percaya kapanpun dan dimanapun ketika seseorang membukakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, maka sekuasa Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan dan memberkati orang-orang tersebut. Amin. Dan terima kasih juga buat dukungan Anda dalam pelayanan dari Daily Hope ini dengan telah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, like, dan juga tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bersama-sama dengan kami setiap pagi kita beribadah di Daily Hope, mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kita bertumbuh iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Daily Hope hadir untuk Anda. Sekarang ini saudaraku, besok pagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 pagi waktu Jakarta. Kita gabung lagi besok ya. Puji Tuhan. Bagi Anda yang butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di 0878 8881 1150 0878 8881 1150. Dan ini juga jadi sarana lewat kita WA, maka kita jadi sarana juga untuk kita saling mengenal satu sama yang lain lebih dalam lagi sebagai keluarga anak-anak Tuhan yang saling mendukung dalam doa. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada, lewat ibadah saat ini. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia, di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tempat perlindungan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sabda-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, menjaga baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang telah memberkati kami semuanya. Hamba berdoa buat seluruh
seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa yang dikasihi Tuhan dan berkah yang telah ambil bagian di live chat ataupun di kolom komentar. Biarlah Tuhan berkati dengan berkat dan kekuatan dan pertolongan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, menjaga hidup kami, menghormati kekudusan Tuhan, menghormati kebenaran Tuhan, tidak iseng-iseng dengan dosa, karena kami tahu Tuhan murka terhadap dosa. Tuhan akan menghukum dengan murka Tuhan, dengan hukuman ilahi. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu telah menebus kami, dan kami telah diproteksi oleh Tuhan, dihindari dari hukuman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menghormati semuanya ini Tuhan. Berkati seluruh sahabat di Hope, seluruh mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, kapanpun dan dimanapun. Berkati rumah tangga mereka, berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati mata pencarian mereka Tuhan. Terlebih pertumbuhan iman mereka makin kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.